Nah ini adalah kopi-kopi yang disemai sendiri ya. Kopi ini disemai sendiri. Ini usianya udah 2 tahun tadi ya. 2 tahun. Terus tapi kalau ditanam dia ini udah berbuah gitu. Udah bisa berbuah. Pak Didin ini juga sama ya Pak? Lagi nyemai kopi juga Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nilaiku dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Dadang Hamid di Halo Nilaiku on the Spot ya. Kali ini saya berada di kawasan Karaha, Kudas, sebuah kawasan yang ada di perbukitan, bukan bukit lagi, gunung ya, dataran tinggi. Ketemu sama Bapak Didin. Ya. Halo Bapak Didin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gue suara Pak? Nggak bisa. Sedikit terpeso. Bapak Didin ini adalah petani kopi yang sekarang menanam kopi ini berapa banyak Pak? Untuk taman sekarang paling penanamnya saya cuma yang panen itu ada sekitar karena menanam sekitar karena 2 hektar mah ada 2 hektar 2.000 pohon, cuman yang pemula, yang udah lama ada, cuman yang panennya cuman paling 300 pohon saya yang masih produksinya. Oke, 300 pohon baru produktif. Baru kepacal kalau bilang. Oh, istilahnya papacal. Kepacal. Kayak mirip-mirip ini Pak ya? Papacal, pacaran. Awal-awal gitu. Pemula. Tapi gini, sahabat nilaiku, saya ingin menerangkan bahwa kopi Karaha ini kalau di Priangan Timur itu cukup terkenal ya Pak ya? Yeah. Terkenal sekali, populer sekali di beberapa kedai yang palsu ya? Yeah. Beberapa kedai itu pasti nanyain Karaha gitu kan. Nah apa sih Pak kelebihan dari kopi Karaha ini sebetulnya? Kalau menurut Bapak sendiri sebagai produsen? Ya alhamdulillah untuk kopi Karaha, apalagi dataran yang tinggi, dataran tinggi mungkin kualitas kopinya nggak berbentukan kimia, organik, yang dibentukkan itu. Ya kelebihannya rasanya lumayan lah, lain gitu sama yang proses kebanyakan gitu. Alhamdulillah Karaha itu manisnya ada, ya asamnya ada, gitu. Bodinya juga tebal gitu ya. Ya. Kalau bicara Apalagi body, prosesnya bagus ya. Apalagi gitu. Body tebal, aroma enak, rasa oke, ya kan? Ya. Body tebal. Di tempat dingin seperti ini, body tebal minum kopi Karaha enak. Pulen lah pokoknya mah. Bodi tebal mah. Nah, gini Pak, sudah berapa lama sebetulnya Bapak menanam kopi itu? Penanaman kopi untuk sekarang paling saya dari 2001 penanaman. 2001 penanaman. Ya, untuk sekarang saya paling ngambilnya dari petani nampung dari petani sedikit beli. Oh, Bapak beli juga? Beli juga, cuma proses sama sendiri sama saya. Oke. Di proses apa Pak? Ya, prosesnya ada menjadi roasting bean gitu ya? Menjadi roast bean semacam ini, jadi roast bean langsung di roasting
setting yang manual jadul itu yang manual yang bikin prosesnya yang bikin wash honey dan mesin lain ya lain juga bikin juga untuk wash itu prosesnya. Oke, prosesnya jadi memang komplit ya. Ada natural, ada semi wash, ada full wash, ada honey juga ya kan? Iya. Ada wine, semi wine seperti itu Pak. Apa yang membedakan Pak? Harganya yang lebih mahal mana? Ya yang kayak gini manual Wine. lain. Kenapa wine lebih mahal? Proses juga lama. Oh prosesnya lama ya. Proses lama. Dengan cara buka tutup. Buka tutup. Oke, berapa lama ya? Paling saya 41 hari itu buka tutupnya. 41 hari buka tutup. Kalau dia misalnya dibuka tutup itu untuk apa istilahnya? Membuang gas atau gimana? Ya untuk membuang gas cuman digelarin dulu sama untuk ini proses awal dari sama Oh, dikeringin dulu. dikeringin dulu tapi jangan lama-lama. Oke, masukin ke dalam wadah. Tapi harus sudah dingin. Oh, dalam keadaan sudah dingin. Dingin jangan itu jangan. Kalau masih panas berkeringat gitu ya? Kalau panas jelek. Jelek. Kopinya lain rasanya. Dingin masukin lagi. Masukin lagi. Tar Berapa hari? Ada jarak lagi itu itu. Jarak itu berapa lama itu? Ya enggak itu kunci saya. Oh, kunci. Ada kuncinya ada. Pokoknya Rahasia. Rahasia itu kadang-kadang kan yang suka bikin wine itu beda-beda metodologinya. Ada yang aerob, yang pakai aerob itu, Iya. aerob itu ya. Saya mah yang jadul aja. Yang jadul. Tradisional apa namanya? Ya kadang-kadang yang jadul ada yang arahan gini. Saya cuman katanya begini Kang, kopi gini ikutin aja. Oke. Saya nggak pernah belajar di Bali, nggak pernah belajar. Luar biasa. Dari segi Pengalaman lah saya mah. Iya. Dari segi metodologi beliau ini Pak Didin ini nggak pernah belajar dari siapapun nih. Artinya otodidak Pak ya. Otodidak saya cuma lihat orang. Saya ada temen proses Kang gini ikutin, tapi sebelum jual minum dulu. Panggil temen, temen enak, baru berani jual. Panggil teman buat nyicipin dulu. Berapa orang kayak gini. yang dipanggil berapa orang Pak? Saya Ya kadang-kadang bisa. Enggak. Mam, kopi ini. Aduh, kopi sebenarnya. Berani. Nawarin. Ya. Jadi cuppingnya itu mengundang teman-temannya ya kan untuk mencicipi kopi itu. Iya. Kalau misalnya mereka menerima lidahnya itu menerima, baru Bapak lempar ke pasaran. Ya lempar ada. Luar biasa. Cuman saya nggak ini ngejanjiin ini kan. Ya alhamdulillah. Langganan alhamdulillah nggak pernah komen. Oke. Beberapa komen. Bahkan saya terus terang aja nggak kopi. kurang banyak gitu ya? Dan kurang banyak kopinya karena masih terbatas. Oke, makanya para sudah datang jauh-jauh dari Sukaratu ke sini untuk mencari kopi, kita udah berbatasan sama wilayah Garut nih, nggak dapet dia itu. Soalnya kopinya udah nggak ada. Ya. Karena panennya kapan tuh Pak? Panennya nanti? Biasanya panen untuk biasanya kopi itu terbatas dari bulan 7 kalau bulan puasa Juli berarti ya? bulan 7 sampai pemasukan tahun baru bulan 11 4 bulan lah pola panen mah. Kalau kita kan ngambilnya dari Hijriah, Rajab, ya Rajab, buah, puasa. Nah, puasa biasanya lagi panen. Oke, Rajab berubah puasa. Pokoknya ingat puasa lagi panen raya biasanya. Saking susahnya nyari kopi Karaha ini ya. Jadi ingat-ingat ya buat siapa saja yang sedang menonton Halo Nilaiku on the spot kali ini, ya kan? Datang aja langsung ke Karaha. Kemudian di bulan seperti itu ya. Rajab berubah puasa. Ya, cuman untuk sekarang kopi itu ada yang Sunda mah kabari bagus, kabari satu keduanya bagus, satu jelek, keduanya jelek. Sekarang mah yang ke satu jelek, yang keduanya lebih. Oh gitu. Udah ada faktor gimana? Faktor alam cuaca. Makanya kalau kopi aturan sekarang itu bagus untuk bulan 2. Harusnya bagus. Harusnya. Tapi iya barang kurang. Cuaca mungkin aja. Cuaca mungkin kurang mendukung juga ya. Itu faktor cuaca juga membuat apa namanya produksi kopi di wilayah Karaha ini berkurang. secara kualitas ya. Kualitas menyeluruh ini. Kuantitas juga sama Pak. Hah?
kuantitas jumlah itunya juga sama, produksi Jumlah bobot. misalnya kiloannya kurang juga ya sama. Kurang, paling masuknya kopi ini 15% dasar. Alah. 15%. Sekarang dari 1 kintal pagi negeri ini 15 kilo. Wah, ini juga salah satu hal yang menjadi alasan kalau misalnya kalian datang ke kafe, kenapa kopi itu misalnya satu cangkir harganya 29.000 atau misalnya paling murah 17.000 atau misalnya di teman saya Restu dia masih bisa menjual 7.000 untuk V60 ya, tapi kan dari Robusta juga gitu kan. Faktor lingkungan, ekonomi. Kalau dulu memang sampai 17 kita paling yang grade A nya itu 15 kilo. Paling kalau kita sampaikan kesalahan sampai 20. Sekarang mah untuk grade A nggak bakal nyampe 15 kilo juga. Oke. Soalnya kopi lagi jelek, timbangannya juga. Timbangan lagi jelek dan kemudian kalau misalnya yang mahal mungkin sekarang lagi di apa ya, bisa dimengerti lah ya karena memang kondisinya seperti ini. Dan sahabat Nilaiku, berbicara tentang kopi juga ada di aplikasi Nilaiku. Silakan Anda cari di katalog produk-produk kopi misalnya dari teman-teman kita di Garut, kemudian lagi yang ada di Lombok Timur atau misalnya di Pasaman Barat. Segala jenis kopi yang ada di Indonesia ini tentu ada di aplikasi Nilaiku, termasuk juga produknya Sturasidin. Silakan cari di sana tuh ada yang namanya kopi apa tuh namanya? Saya lupa. Haya Kopi juga ada di sana ya. Yang jelas untuk Anda yang belum update Nilaiku, silakan di-update Nilaikunya dari sekarang. Langsung saja klik Google Play Store dan cari Nilaiku Micro A, lalu update sekarang juga. Saya pakai Nilaiku wow. Hai, saya pakai Nilaiku wow. Saya pakai Nilaiku wow. Saya pakai Nilaiku wow. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang. Alright, sahabat Nilaiku, kembali lagi di Halo Nilaiku dan kita tadi ngobrol dari mana Pak? Sampai Bandung, sampai Garut. Produksi. Ya, tentang produksi sendiri, Bapak ternyata juga secara otodidak ini melakukan proses pasca panen, ya kan, sampai ke kopi dalam bentuk kemasan ini ya kan, walaupun misalnya sekarang merek dan lain-lainnya memang sedang diurus ya, BVRT, kemudian ternyata tadi cerita-cerita di belakang ini banyak orang mengenal kopi Pak Didi ini ya, dan nomor telepon mungkin WA ya. ya ada teman dari komunitas saya, teman-teman mungkin ada yang sudah ngambil kopi door to door, main kopi bareng dari mana kopi dari Pak Diden dari sana, dan nomor HP-nya ya paling kayak gitu. Iya. Nah, itu dari nomor HP loh ya. Tapi Pak Didin mungkin agak keberatan sekarang kalau misalnya kita menyebutkan nomornya gitu kan, karena kopinya lagi sedikit takut kewalahan gitu kan. Nah, tapi saya ingatkan memang penting gitu untuk Anda men-share KBD Anda, kartu bisnis digital Anda, ke sosial media ataupun ke nomor WhatsApp dari teman-teman Anda. Ini penting karena Pak Didin saja sudah membuktikan bahwa jika Anda mencantumkan nomor telepon di kemasan Anda, ini tentu akan menjadi salah satu sarana buat marketing dari produksi usaha Anda seperti itu ya. Iya Pak, kepikiran seperti itu Pak? Ya, untuk memudahkan orang. Dan selain itu Pak, kiat-kiatnya apa sih Pak sampai bisa sekarang mengelola kopi dari hulu ke hilir 2 hektar digarap, kemudian diproses sendiri sampai akhirnya dijual sendiri juga gitu ya. Cuman kalau untuk besar 2 hektar itu pasti itu luar biasa, cuman yang panennya berarti kan paling 200-300 baru pemula kan. Oke. Saya kopinya yang beli dari petani, nampung sedikit dikumpulin, dikomentari sama saya, proses sama saya sampaikan untuk hilir, bisa minum lah, bisa diminum, ya alhamdulillah. Seberapa banyak orang yang bisa menguasai atau para petani di sini yang bisa mengolah kopi sampai
Minimal sampai jadi green bean lah. Sampai green bean yang bagus kayak gini. Untuk wilayah sini, gitu wilayah sini, busnya kabupaten yang komunitas saya cuma 2, sama yang di bawah teman saya kan, ada teman saya. Ada temennya. Oke. Kemudian Ya udah, baru 2 orang. baru 2 orang teman saya untuk wilayah kan desa ini. Jadi untuk memiliki nilai tambah dari setiap individu, kemudian dari produk dari usahanya itu ada sesuatu yang bisa didapat, entah itu dari benefit ataupun profit. Ini ternyata harus mengupgrade diri sendiri Pak ya, bahwa kita harus punya kemampuan itu. Walaupun tadi dengan cara otodidak, kiat-kiatnya apa sih Pak untuk jadi seorang otodidak yang berhasil seperti Bapak ini? Berhasil belum, banyak memang gitu. Benda profile. Dulu saya kan punya teman kopi, banyak kopi. Pas saya minum enak. Dulu saya petani, petani terus kopi. Pas saya minum di teman enak kopi. Pas saya kembali ke teman-teman banyak gitu yang proses kopi saya teman. Kang saya kopi gitu, ya kopi mah. Cobaan kang dia ke prosesnya, proses, disetorkan, akhirnya disetorkan. Teman kopi bagus, alhamdulillah. Saya proses berani untuk 1 kintal, proses dibagiin aja kopinya. Waktu itu proses apa? Di proses apa? Natural. Saya di natural. Nggak main di Pulbos. Gak main Pulbos pertama kali ya? Pertama, sampai sekarang juga yang ditanyainnya natural terus. Oke, jadi memang sudah jadi apa ya istilahnya brand tersendiri ya? Iya, natural. Bahwa Pak Didin ini adalah Saya kan natural yang prosesnya. proses natural. Ya unggulannya lah. Itu yang saya minum tadi itu rasanya enak banget tuh. Ya, Natural juga ya? natural, cuman itu ditarikin wine-nya. Oke, pantesan tadi saya ngerasa bahwa ada wine-nya itu memang luar biasa enak banget gitu. Kalau natural kan nggak ada tutup, ya belarin aja. Tapi dari beberapa kopi yang saya coba jenis wine ini ya, ini beda banget loh. Apa namanya? Pas wine. Aromanya gitu kan, nggak terlalu menyengat gitu, ya kan? Enak banget tanpa gula juga, enak lah pokoknya. Saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata kalau bicara tentang kopi, dan kalau udah kopi kayaknya saya suka akrobat. Jungkir balik. Jungkir balik, benar Pak. Saya ini kalau nggak kopi itu langsung istilahnya apa ya, orang mari Sakau. langsung restu telepon Pak, kirim kopi kemari gitu kan. Nah kopi tidak akan tuntas kita bicara kopi selama berbulan-bulan gitu kan. Ya. Karena kalau bicara kopi itu diplomasinya panjang Pak ya. Nggak ada kopi yang paling nikmat. Iya. Tergantung selera masing-masing. Nah, betul. Kopi nggak ada yang paling nikmat. Jadi salah ya Pak orang mengatakan bahwa kopi ini paling enak. Wah, Nggak bisa ya. Itu tergantung selera. Oh, kenapa itu Pak? Kan? Kenapa? Emang udah begitu. Udah begitu. Hukum Nah, alam ada lah. yang teman-teman juga yang jago-jago kopi lebih dari saya prosesnya. Cuman nggak bilang kopi saya nikmat, nggak ada. Iya. Itu tergantung selera masing-masing. Iya. Karena tiap lidah orang dan sensornya beda Pak ya. Iya. Cuman yang saya proses memang natural. Cuman Tapi saya akui memang rasa naturalnya itu luar biasa loh. Dan kalau Anda tidak percaya, pokoknya cari aja lah di Karang Bodas gitu ya. Saya akan bikin penasaran ini kopi-kopi yang ini makanya dibeli kita nanti kalau pulang. Tapi gini, sahabat nilaiku ya, apa yang kita sampaikan tadi dari obrolan ini cukup luar biasa memang. Perjalanan dari seorang petani, kemudian mencoba menambah ilmu dengan sendirinya Pak ya gitu. Ya kan? Belajar ya. Proses belajar ini kayak gimana Pak? Apakah meniru dari orang lain atau mencari dari bacaan-bacaan? enggak, saya meniru orang lain satu kali, cuma saya Berpikir. terus berpikir Modifikasi. ini teh enak kopi ya. Oke. Kusorangan diminum heula teh geuna. Sing boga batu ge kesat banget kan. Oke. Ya saya survei deui sama teman-teman. Kang istirahatkeun. Resting Kang, resting. Nah, Jadi prosesnya itu melalui eksperimental ya. mental. Ya kan melalui pengalaman gitu ya Pak Restu ya. Dari pengalaman dia mencoba berproses kemudian akhirnya menghasilkan sesuatu yang diakui oleh orang banyak bahwa ini nikmat gitu Pak. Ya alhamdulillah Alhamdulillah. bisa menikmat banyak teman, alhamdulillah.
Dari proses berpikir Pak ya? Ya, dari proses. Pemikir itu biasanya kurus-kurus Pak, pantesan agak kurusan Pak. Cuma saya mah pemikirannya kurang modal. Kurang modal. Gimana Pak? Harapannya apa sih? Ya harapan mas saya mah kalau punya mah pengen modal ya. Ingin modal ya? Modal. Kalau semisal ada investor datang ke sini memberikan modal, Ya paling saya ada keberanian untuk menerima? ya Kurang berani. kurang berani. Oh mainan saya mah mainan mandiri aja. Oh, cari modal tapi akan mengumpulkan pada diri sendiri. Oke. Menghindari investor ya? Yang mau kasih pinjam jangan ada MOU masalah gini. Oke. Nggak berani ya? Kenapa Pak? Takut ambil risiko? Takut namanya orang atau orang kampung. Terikat Oh, jadi iya. Namanya uang kan juga hal sensitif ya? Sensitif. dan Kita semua modal sendiri, dibina modal sendiri ya ada modal dibeliin sama seri, nggak ada modal paling nungguin hasil penjualan. Oh gitu. Itu makanya tadi uang itu berputar Pak? Berputar sama. Alhamdulillah Ada orang makanya. beli, kemudian datang lagi. Saya sama beli. ada beli, ada uangnya, kalau enggak paling nungguin sama petani pas saya nyari dulu. Oke baik Pak. Kalau dalam penjualan memang nggak ada kendala Pak ya? Ya, saya mah alhamdulillah kalau penjualan alhamdulillah enggak ada ini. lancar banyak. Ya, Lancar. alhamdulillah salah untuk kebutuhan. Oke baik, nanti kita lihat kebunnya seperti apa sih, keadaan kopinya, kondisi kopinya sekarang ini gitu ya. Kita langsung ke sana. Ya, oke. Mohon biasa. Alright guys, sekarang kita sudah sampai kebunnya. Inilah perkebunan kopi di wilayah Karahabodas. Dan betul seperti yang dikatakan sama Pak Didin tadi, kopi-kopinya masih hijau. Ini paling nanti sekitar bulan apa nih? Tadi dia bilang, ya sekitar bulan 11 lah baru mungkin. Ini buah-buah penyelangnya seperti ini nih, ya kan? Ini Arabica ini. Jenis yang dia tanam itu seperti yang dibilang sama Pak Didin tuh ateng ya? Ya. Sigara rutang kalau nggak salah ya. Ateng. Ini perkebunannya seperti ini. Nah, kita ini tadi di wilayah Tasik. Kita lewat ke kebun cabai sedikit. Up. Kamu di Tasik, saya di Garut ini. Ya, udah Garut ini. Luar biasa memang. Ini pohon kopi-kopi yang sudah tinggi nih, yang sudah tinggi-tinggi, nggak tahu nih apakah masih produktif atau tidak. Kalau misalnya masih produktif, mungkin sudah berubah banyak kayak yang tadi gitu kan, tapi ternyata kering. Oh iya bener ya, kata Pak Didin tadi ada yang kurang produktif, ya kan? Seperti ini. Nah kalau ini buahnya ya bagus lah. Walaupun nggak selebat yang dulu pernah kita lihat ke sini. Bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi Nilaiku? Iya, ini menurut saya aplikasinya bagus. Saya baru tahu ketika saya nonton kemarin yang Nilaiku dari Bitata ya. Teman-teman saya juga di komunitas bisnis di Aceh. Dan saya langsung pakai, ternyata wow, ini menarik nih aplikasinya. Apalagi berhubungan dengan bisnis yang saya kerjain sekarang gitu, komunitas yang saya kembangin. Untuk aplikasinya bagus dan cuma memang untuk target pasar di usaha saya itu kan rata-rata di Banda Aceh atau Aceh besar ya, itu pengguna Nilaiku masih sedikit. Makanya ini saya lagi ngomporin orang, ayo kalian download dong aplikasi Nilaiku biar kita punya jejaring nih. Saya tiap ketemu orang saya ngomongin, ayo kalian punya bisnis yang berhubungan dengan pertanian dan mau punya jaringan yang bagus. Ini ada aplikasi yang dibikin sama anak Indonesia, bagus banget. Dan di daerah-daerah lain sudah berkembang nih. Kenapa nih di Aceh harusnya kayaknya bakal bagus nih kalau kalian gabung dan download gitu sih. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang.
Alright, kembali lagi ke soal kopi yang sekarang kopi ini memang banyak sekali ya. Ini ternyata ada bourbon juga ya? Bourbon ini. Bourbon yang ini ya? Yang ini ada bourbon itu jenis kopi yang berasal dari Brazil. Ya kan, kalau nggak salah yellow caturra itu ada orang yang bilang, ada juga yang mengatakan bahwa yellow sama bourbon beda gitu. Dan ini beberapa robusta, kemudian ada yang sudah di roasting juga. Nah, mungkin kalau kita bicara bedanya robusta sama arabica, mungkin sudah pada tahu karena di edisi sebelumnya juga kita udah ngobrol sama petani di Garut, Pak. Nah, ini tentang kembali ke soal pembelajaran, Pak. Ilmu bisa didapat dari mana-mana sekarang ya. Sekarang bertepatan dengan 77 tahun Indonesia merdeka. Menurut Bapak, petani, apakah sudah merasa merdeka secara ekonomi? Gimana? Jujur aja, nggak usah di. Jujur aja. Jauh. Padahal tadi saya di belakang bukan ngobrolin ini apa-apa. Gimana? Ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah. Kalau secara fisik kita berdaulat ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah merdeka ya. Alhamdulillah. Secara ekonomi? Secara ekonomi ya untuk pribadi mah gitu ya. Alhamdulillah gitu, bersyukur kayak kuwaya kioke yang pribadi yang memang gitu. Secara pribadi Pak Didi mengatakan alhamdulillah bersyukur dengan keadaan seperti ini gitu kan. Jadi apapun harus bersyukur ya. Ya, Kalau tidak gimana Pak? kalau tidak syukur kadang-kadang kan kita harus bersyukur itu nikmat yang udah dipeparinkan ke Allah kan gitu. Yang sudah kita dapat Kita sekarang. dapat ya syukuri. Kalau tidak disyukuri malah menjauh ya. Maka menjauhi gitu. Ada harapan-harapan Pak untuk para petani di Indonesia di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77? Ya semangat aja lah. Semangat apanya? Semangat fisiknya, pikirannya, mentalnya. Oke. Kalau untuk masalah modal mungkin kalau masalah modal mah itulah bisa ngikutin, yang penting kejujuran, mental harus siap. Oke. Oke. Kalau untuk soal pemasaran Pak? Pemasaran. Ya untuk pemasaran malah saya mah teman-teman saya aja. Teman-teman saya aja. Ya, komunitas saya, teman saya yang suka tadi tahu sendiri kan kopi katanya. Yang penting apa tadi? Untuk penjualan Bapak yang penting apa tadi? Rasa. Yang penting mah enak Yang penting rasa sama teman-teman saya nggak ngopi kepake udah aja gitu saya ya. Kalau soal pemasaran, berarti titik beratnya ada pada produk. Kalau produk kita punya kualitas, kemudian jumlahnya sedikit, itu pasti akan diburu. Terlebih kalau misalnya jumlahnya banyak juga mungkin masih banyak juga yang memburu gitu Pak ya. Ya. Percaya itu Pak ya? Ya, saya. Yang penting apa Pak dalam bisnis ini, dalam orang istilahnya prinsip orang jualan itu yang penting apa? Yang penting mah jangan bohong aja, jujur aja. Oke, yang penting Jaga bohong. kualitas. Ini rasanya gini, ini rasanya gini udah aja. Apa adanya. Jangan istilahnya Arabica dibilang Robusta bilang Arabica jangan. Oke. Itu kan mungkin lain kan sama. Oke. Kalau orang yang nggak tahu mah mana Arabica mana Robusta kan minum aja kok. Arabica begini kan? Betul. Kan nggak tahu itu mah ini mah Arabica rasanya. Ya, kopi Robusta orang yang baru tahu nggak sama kopi orang Robusta, kok kopi tiga rasanya gini. Oke. Kan itu belum tahu Arabica sama Robusta. Oke, itu kasusnya dalam kopi gitu ya. Dan dalam hal lain pun tentu kejujuran ini Kejujuran yang paling penting. yang paling penting, karakter yang harus Ya. kita bawa kemana-mana. Karakter kemana-mana yang harus jujur. Ya, Ya, jujur. itu. Oke. Yang modalnya Oke. masalah modalnya alhamdulillah lah ada. Nanti ada aja rezeki akan juga Jujur, berikut. syukur sama yang nikmatnya udah ada. Oke. Mensyukuri nikmat yang sudah ada, jujur dalam berusaha, dalam hal apapun, karakternya tetap semangat. Kemudian apa lagi? Memperbanyak jaringan relasi. Banyak relasi ya mungkin itu harus Ya. Ya, oke. Ya hikmahnya lah banyak teman kopi teh. Hikmahnya kopi itu banyak teman. Banyak teman. Karena dalam Orang yang nggak kenal juga jadi kenal. Jadi kenal kayak kita ya, nggak kenal sama sekali awalnya. Iya. Padahal kita cari badudung gitu. Ternyata ini menantunya gitu. Jadi dalam kopi ada beragam diplomasi. Diplomasi ini melahirkan berbagai kesempatan-kesempatan yang lain, peluang-peluang yang ada gitu kan. Dan di mana peluang itu bisa juga Anda dapatkan ketika Anda berinteraksi dengan para calon pembeli Anda, dengan pelanggan Anda melalui aplikasi Nilaiku.
Baik, sahabat nilaiku dimanapun Anda berada, sekian bersama kita di Halo Nilaiku kali ini. Dan sampai ketemu lagi lain waktu. Kita kelaparan dulu. Pengen kali Garut. Iya. Kamu kalau mau main dari Tasik ke Garut dalam hitungan menit udah sampai. Tapi sih karena saya oke ya, susah juga untuk masuk ke wilayah situ soalnya jalannya kan curam. Mungkin pakai parasut, Pak. Oh iya bisa sih, kalau enggak gantole gitu. Nah, bisa. Ya kan? Disorot dong ke sana, Bang. Saya kalau ngeliat kopi yang udah matang, pengennya metik gitu. Tapi kan tadi udah izin sama Pak. Ya, Pak Diden, Pendut, Jum, cenah ya pada dang ya itu dulu gitu. Itu Bapak itu. Assalamualaikum. Padang. Nah ini kopi saking gedenya, kopi alpukat. alpukat masih di ini. Kalau kamu pengen lebih capek lagi, sampai ke puncak sana. Cek Ibun. Air, kalau kita mah. Semerulang kan? Ini mau buat kolam gitu kan ada airnya dari sini memang. Keren gak sih? Airnya turun dari sini masuk ke sana. Air tanda hujan ya. Kayaknya penghuninya udah pada pulang. Nah kita pengen banget gitu duduk di situ. Wah kalau ini udah gede-gede emang. Gede-gede banget ini. Mungkin umurnya udah di atas 5 tahun ini, sekitar 7 tahun ya. Iya nggak? Udah gede ya, batangnya oke. Air nusuk kopi namanya. Tinggal gitu kan tapi mana gede ini mah. Wah, lega, Pak. Lega. Lega banyak dibanding tempat lain. Saya rasa perkebunan yang di sini itu udah yang terbagus gitu. Sayang kalau misalnya nggak dilanjutin sama penerusnya. Ya kan? Sayang banget gitu. Lanjutkan hasil perjuangan merdeka Apalagi harganya udah melambung. tinggi. Kamu tadi beli apa? Wain sama Hani. Wine sama honey berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Berapa dikeluarin duit tadi? 570 tapi nego. Negonya juga nego tipis banget, tipis kulit salad. Lega dulu lah. Gak apa-apa sih, itu kan bisnis. Beda lagi kalau misalnya kita datang bertamu, ya kan? Pasti nyuguhan aja sama liwet gitu. Kekanya lapar mau orang pisuknya dahar sih. Ngerebek ke. Lapar. Ngopi langsung ditangkal nah itu. Enak. Manis. Jangan jauh-jauh lah kita. Kalau jauh jalannya berapa bang? Tapi sebetulnya masih ini aja. Isi solatri, Pak. Ini pupuk-pupuk yang Pupuk organik. organik yang memang tadi dibilang bahwa memang oke. Sekalian syuting 2 channel. Enaknya kerja from anywhere, work from anywhere, work from anywhere. Kayak gini, wah susah nggak mau. Ini nepi.
kampung kita sekarang. I love it. Hah? Istilahnya pasti. Coba kan dia datang malam-malam. Hah? Iya. Cumanya belum ada di sini.